Tengah malam, badai menggemuruh di ruang tidurmu. Hujan menderas, lalu kilat, petir, dan ledakan-ledakan waktu dari balik dadamu. Sesudah itu semuanya reda. Musim mengendap di kaca jendela, tinggal ranting dan dedaunan kering berserakan di atas ranjang hening. Waktu itu tengah malam, kau menangis, tapi ranjang mendengarkan suaramu sebagai nyanyian. Kali ini Djoko Pinurbo menerbitkan 2 buku puisinya secara bersamaan, Bulu Matamu Padang Ilalang dan Surat Kopi. Launching buku yang digelar di sebuah kedai kopi di Kemang ini dihadiri oleh penggemar dan teman-teman penulis. Krisna Pabicara dan Agus Nur ikut memeriahkan launching buku tersebut, membaca puisi dengan gaya-gaya khas mereka. Deburan-deburan sepanjang waktu tak meluluhkan derita yang telah membatu. Yang menggemuruh di tengah malam adalah doa panjang orang-orang malam. Di tengah hutan kabut merambat senyap-lenyap di telan jurang. Deburan-deburan sepanjang waktu tidakkah meluluhkan hatimu? Deburan-deburan sepanjang waktu tak meluluhkan derita yang telah membatu. Yang menggemuruh di tengah malam adalah doa panjang orang-orang malam. Di tengah hutan kabut merambat senyap lenyap di telan jurang. Deburan-deburan sepanjang waktu tidakkah meluluhkan hatimu? Deburan-deburan sepanjang waktu tidakkah meluluhkan hatimu? Ayu Utami bertutur tentang kesukaannya terhadap puisi Djoko Pinurbo yang sederhana dan mudah dicerna para pembaca. Puisinya sangat naratif, seperti cerita pendek, itu cerita mini. Tapi pada saat yang sama kita bisa melihat satu kedalaman, satu kesedihan, satu kesenduan, dan kerentanan manusia sekaligus harapan. Alasan terbitnya 2 buku puisi secara bersamaan ini dijelaskan oleh Djoko Pinurbo sendiri sebagai jawaban bagi pembaca yang penasaran dengan gaya berpuisi Djokpin sebelum puisi Celana diterbitkan. Jadi memang setiap pengarang atau khususnya setiap penyair itu memerlukan kesabaran tersendiri di dalam proses kreatif untuk bisa menemukan gaya ungkap yang cocok bagi dia. Dalam kasus saya bahkan sampai 20 tahun belajar untuk akhirnya menemukan Celana. Nah, pesan itu yang ingin saya sampaikan terutama bahwa dalam kasus saya memerlukan waktu bahkan sampai 20 tahun untuk belajar berpuisi gitu. Sebelum saya menulis Celana itu kan 20 tahun lah kira-kira perjalanannya. Maka kalau sekarang muncul pengarang-pengarang muda, mudah-mudahan mereka sadar bahwa jalan yang akan mereka tempuh itu panjang. Dan jangan berharap dalam waktu yang singkat lalu mereka menjadi pengarang yang matang begitu.